Assalamualaikum, salam sejahtera bagi Bapak Guru, Ibu Guru yang hebat. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang pengisian raport SMA ya untuk guru. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini ya, login aplikasi e-raport SMA. Nah, aplikasi e-raport saya ini dia versi 2018F ya. Nah, maka di sini diisi untuk Bapak Ibu guru PNS ya, akan diisikan NIP di sini ya. Sementara untuk passwordnya itu adalah 123456 ya. Contohnya ini saya isi NIP saya. Ini 123456. Nah, untuk Bapak Ibu guru honor yang tidak punya NIP, itu secara otomatis adalah nama Bapak Ibu guru, tetapi huruf kecil dan tanpa spasi ya. Passwordnya juga sama 123456. Begitu cara loginnya. Nah, selanjutnya di penyelenggara ini kita isi sistem paket ya, pilihnya sistem paket. Nah, pilih level usernya, ini dipilih guru. Kalau kita guru, karena nanti di sini beda ya, admin itu sendiri tampilannya beda, ada wali kelas ya, beda lagi, dan guru BK, dan ada siswa ya, gitu. Jadi siswa juga bisa login di raport, tentu hanya untuk melihat raportnya nantinya. Nah, kita pilih guru dan tentu semester sekarang ya, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, baru kita klik login. Nah, kita tunggu. Nah, kalau untuk guru, seperti ini tampilannya. Nah, ada beberapa petunjuk di sini ya. Bisa ubah password sendiri ya, atau ada beberapa fitur di sini ya. Bisa ubah password. Nah, kalau dilihat tampilannya di sini, ini nama saya, status saya login di raport sebagai guru ya, bukan admin, gitu kan. Nah, ada di sini tab atau pilihan data kompetensi dasar. Nah, itu bisa dicek dulu data kompetensi dasar ini. Nah, di sini pilih mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran akan muncul di sini sesuai dengan yang diajarkan Bapak Ibu guru yang telah terkoneksi dengan Dapodik. Misalnya saya pilih matematika umum, ya kan? Nah, gitu. Jadi saya buat di sini, dia akan muncul. Nah, inilah KD dari matematika umum atau matematika wajib, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau saya pilih 5 ini dia akan sampai kelas 12 semester 6, dan semester 5 ini semesternya ya, kelas. Nah, ada beberapa mata pelajaran di kompetensi dasar ini, dia berwarna merah ya, untuk karena kepanjangan, maka nanti diedit ya, dieditnya, diklik edit. Kalau dia berwarna merah, dia harus diedit dan disingkat ya. Nah, kebetulan di matematika umum ini aplikasi raport yang ini sudah teredit ya dari semester sebelumnya, sehingga tidak perlu diedit lagi nih. Nah, gitu. Nah, yang berikut ada input data nilai. Nah, kalau input data nilai ini kita perhatikan, ini ada 4 ya, ada 4 aspek yang mesti diinput, yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai sikap spiritual, dan nilai sikap sosial. Misalnya kalau kita input nilai pengetahuan, maka ini artinya kita menginput langsung di aplikasi e-raport itu. Misalnya saya pilih kelas 12 IPA 1, pilih mata pelajaran matematika umum. Nah, ini ada berapa KD ini? Ada 2 KD. Misalnya saya pilih KD 1, kita pilih penilaian keberapa, penilaian pertama misalnya, bisa berapa kali penilaian, bisa tekniknya apa, bisa tes tulis, bisa lisan. Nah, kalau ini berarti saya harus menginput secara satu persatu nilai siswa ini per KD ya toh, kalau input nilai pengetahuan. Nah, kalau input nilai keterampilan sama, tampilannya juga begitu. Nah, input nilai keterampilan juga sama, pilih kelas, mata pelajaran, KD yang dinilai, gitu kan. Nah, kalau input nilai spiritual, maka tampilannya berbeda. Nah, input nilai spiritual itu akan misalnya 12 IPA 1 ya, matematika umum semester 5. Nah, tampilannya kan seperti ini.
Nah, kalau input nilai sikap spiritual, maka pilihannya di sini penilaiannya itu dalam indikator ya, jadi deskripsi ya, bukan nilai ya, bukan angka. Jadi pilihannya bisa baik, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Setiap aspek untuk spiritual itu mensyukuri nikmat, berdoa, toleran pada agama yang berbeda, dan taat beribadah. Dan untuk setiap mata pelajaran ini berbeda-beda ya. Khususnya mata pelajaran PKN sama agama itu ini beda nih tampilannya ya. Nah, input nilai sosial juga kan seperti itu ya. Penilaiannya itu merupakan penilaian indikator ya, jadi atau deskriptif ya, bukan dalam selang nilai ya, tetapi dia dalam selang atributnya dalam bahasa statistikanya gitu kan. Jadi mulai dari baik, nah gitu kan, ini untuk input nilai sikap sosial. Nah, ini ada baik, sangat baik gitu kan. Nah, ini aspek penilaian untuk sikap sosial ya, jujur, disiplin, santun, peduli ya, sampai toleransinya ya, gitu kan. Nah, kalau untuk sikap spiritual dan sosial ini tidak ada template nilainya, tidak bisa kita download gitu, tetap mesti diisi di aplikasi e-raport itu. Nah, hanya untuk nilai pengetahuan dan keterampilan kita dipermudah, jadi kita bisa mengisi di luar aplikasi. Artinya dengan cara kita mendownload format dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan itu. Jadi dikliknya itu di sini, di download format import itu. Nah, diklik di situ misalnya ya. Misalnya saya klik. Nah, di sini kan muncul pilihan kelas ya. Jadi kita pilih kelas. Nah, kelas ini untuk saya misalnya, berarti di Dapodik saya mengajar di kelas ini nih. IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA kelas 12. Gitu. Misalnya saya pilih 12 IPA 1, milih mata pelajaran. Nah, ada 2 mata pelajaran saya mengajar di kelas itu, matematika umum dan matematika peminatan. Misalnya saya pilih matematika umum. Nah, pilih semester 5. Nah, di sini kita bisa mendownload format nilai e-raport itu 2, yaitu format untuk input nilai harian pengetahuan dan format untuk input nilai keterampilan. Ini bisa di-download. Ini kalau saya klik download, maka secara otomatis file itu akan masuk ke dalam laptop saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru ingin mendownloadnya, ini akan di-download dalam format Excel gitu kan. Nah, dalam format Excel. Nah, sekarang ini kebetulan saya sudah downloadkan untuk saya punya. Sekarang mari kita lihat bagaimana sih bentuk downloadannya gitu kan. Oke, misalnya kita lihat bentuk downloadan saya punya nih. Nah, ini saya punya untuk e-raport saya semester ini. Jadi ada format keterampilan ya, matematika peminatan, ada format keterampilan IPA 1, IPA 2 sampai IPA 4. Ada format pengetahuan. Jadi kalau ini saya klik, ya misalnya saya pilih pengetahuan matematika peminatan 12 IPA 1, saya klik. Nah, di sini, nah kita lihat di sini dia akan muncul ini tampilannya. Nah, jadi yang tadi kita isi secara langsung di aplikasi bisa diisi di sini di Excel ini. Misalnya pilihannya apa? Ini tekniknya tulisan, bisa tekniknya lisan, misalnya bisa penugasan. Nah, tinggal diketik di sini nilai. Nah, ingat isi nilai dengan format angka 0 sampai 100. Nah, setiap ini urutannya ke bawah ini KD-nya, nomor KD 3.1. Nah, dalam satu KD bisa Bapak Ibu guru melakukan penilaian 1 kali penilaian, bisa 2 kali, ada juga yang 3 kali misalnya ya. Nah, pada umumnya minimum 1 kali lah, 1 KD. Nah, di sini kalau saya terus ke bawah, karena tadi kita lihat ada 2 KD, maka di bawah ini akan ada KD 2-nya. KD 2 ini, KD 2. Nah, ini kan 31 ini KD 32. Ini nama ini si siswanya akan mengulang lagi ini. Nah, di KD 2. Nah, diisi lagi seperti itu. Gitu kan? Nah, ini setelah diisi, maka disimpan. Nah, pada saat menyimpan sebaiknya dirubah
bentuk filenya, jangan lagi dalam XLS ya, karena kalau tadi kita lihat ini file ini saya jelaskan ya, dia kan tipenya ya, bisa saya jelaskan sih, tipe file kita itu adalah tipe ini dia kan, Microsoft Excel Worksheet. Jadi harusnya ketika menyimpan dirubah tipe filenya supaya bisa diupload ya, karena kalau tidak nggak bisa diupload dia. Nah misalnya ini saya isi contoh, saya ambil satu siswa saja, misalnya saya bikin 75, ini contoh saja. Nah, ketika saya simpan ini, saya klik file ya, dalam Excel itu baru save as. Nah ketika save as di sini, ini file name-nya, ini save as tipenya ini kan Excel workbook, maka disarankan agar bisa diupload nanti pakai ini Excel 97 2003 workbook ya, itu ini ya, Excel 97 2003 workbook. Nah ini disimpan, nah saya klik begitu, saya save, continue. Nah setelah saya simpan begitu, kalau kita perhatikan di file saya tadi akan dua tuh dengan tipe yang berbeda. Nah ini pengetahuan matematika peminatan 12 IPA 1, ini Microsoft Excel 97 2003 worksheet. Ini kan, ini tadi yang dalam Microsoft Excel worksheet saja, ini Excel 97 2003. Nah kenapa mesti dirubah seperti itu dia filenya? Karena nanti ketika proses upload yang bisa diterima oleh aplikasi yang ini, yang Microsoft Excel 97 2003. Nah sekarang langsung kita praktekkan saja cara mengupload. Cara menguploadnya, maka di sini import nilai siswa. Nah ketika saya klik import nilai siswa, maka yang muncul hanya dua, import nilai pengetahuan dan import nilai keterampilan. Nah misalnya saya ingin import nilai pengetahuan, saya klik import nilai pengetahuan ya, saya klik import. Nah choose file, pilih file. Nah ini kan kita tadi ke data, ini. Nah, misalnya kalau saya pilih dia ya, dia tidak akan mau nih. Misalnya kita pilih nih tadi yang saya edit itu nih ya, pengetahuan matematika peminatan ya, IPA 1. Ini ekstensinya misalnya yang ini tadi yang saya rubah, ini bisa diperbesar ya. Nah ini misalnya saya pilih yang bukan ini, yang bukan disimpan dalam Excel 97 2003. Misalnya saya pilih yang ini. Nah itu kalau saya open ya. Misal kalau kita pilih itu, ketika kita upload nanti ini open ya. Nah ini upload data nilai. Nah ini akan muncul seperti ini. Maaf, file yang Anda import harus dalam format XLS atau Excel 97 2003. Tidak bisa. Nah tetapi ketika saya pilih file yang saya sudah save as tadi dengan Excel 97 2003, pasti bisa dia. Misalnya ini saya pilih ini ya, kita pilih dia yang ini ya. Nah itu klik, nah itu oke, kita kembali ke raportnya dulu ya. Misalnya nah ini pilih ini ya, open ya, open. Nah ini kan sudah ekstensinya XLS. Ini kalau saya upload dia mau, mau dia, ini dia, dia akan muncul di sini. Dia butuh proses ya, akan mutar ya, kita tunggu saja ya, pasti mau terupload ya file yang sudah dirubah ekstensinya tadi. Nah setelah diupload muncul ini. Nah diperhatikan tadi yang sempat saya isi nilai kan di Excel itu cuma satu nih, atas nama siswa ini, jadi yang lain tidak muncul. Nah, tapi kalau data nilai itu sudah lengkap semua siswa, maka semua siswa itu akan muncul di sini. Nah langkah selanjutnya, jangan lupa simpan. Setelah Bapak Ibu guru punya nilai lengkap semua, disimpan nilai data. Nah ketika disimpan, kita tunggu lagi itu, karena kalau nggak disimpan dia nggak bisa ya. Nah, klik OK. Nah, kalau nggak disimpan nanti secara otomatis tidak muncul. Nah setelah import
nilai pengetahuan, nanti input lagi nilai keterampilan dengan cara yang sama. Nah, jangan lupa lagi ini proses deskripsi siswa ini harus mesti diklik ini. Proses deskripsi siswa ini juga mesti dicek ya. Nah, pilih kelas misalnya 10 IPA 1 ya. Nah, tadi matematika peminatan ya. Ini ada bidangnya, umum, bidang, pilih bidang umum tanpa subbidang ya, pilih semester 5 tentunya. Nah, ini akan muncul sistem mendeteksi bahwa pada kelas ini belum ada siswa yang menyelesaikan seluruh kompetensi pengetahuan dan keterampilan sebagaimana disyaratkan pada semester 5. Silahkan cek kembali kelempakan nilai siswa. Kenapa seperti ini? Karena memang belum lengkap nilai saya. Nah, tapi kalau sudah lengkap ya akan muncul, maka disimpan lagi ini deskripsi, proses deskripsi siswa ini. Setelah selesai proses deskripsi siswa baru kirim nilai akhir ya. Bisa lihat pengolahan nilai, bisa lihat nilai akhir, bisa kirim. Yang langkah terakhir dari tugas seorang guru dalam menginput nilai dia adalah mengirim ini. Anda klik dikirim nilai akhir ya, baru ini kirim nilai akhir. Setelah dikirim, maka nilai Bapak Ibu guru itu akan masuk ke wali kelas. Nah, misalnya saya pilih 12 ini dia tidak bisa dikirim karena belum lengkap dia ini. Nah, tapi kalau sudah lengkap dia akan terkirim. Nah, begitu cara bagaimana mengisi nilai di e-raport sebagai guru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam proses pengisian raport kita di SMA kita pada semester ini. Kalau semua nilai-nilai sudah terkirim, sudah Bapak Ibu guru punya tugas, sudah selesai. Tugas selanjutnya ada di wali kelas dan admin untuk memprosesnya, mencetak leger dan lain. Nanti akan saya bikin video khusus untuk wali kelas lagi. Sekira begitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat.